Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, istiqomah untuk terus menjalankan kajian dan terus untuk bisa membagi apa yang sudah dikaruniakan Allah pada kita. Semoga hal ini dapat membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Dan semoga dengan ini kita jadi orang yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga kita dapat berharap hidup seperti halnya harapan hidup Rasulullah SAW. Dan semoga dengan itu kita jadi tergolong jadi orang yang istiqomah dan kita berakhir husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Pertemuan hari ini seperti biasa yang kita lakukan ada materi kemudian diskusi. Tema pada pertemuan hari ini yaitu mengapa berbuat dosa yang akan disampaikan oleh Pak Sukri. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Sukri untuk mengisi kajian pada tema hari ini. Monggo Pak Sukri, tempat dan waktu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas ya? Nggih Pak, sudah jelas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita aturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa diberi kesehatan, kemauan dan kesempatan untuk istiqomah mengkaji Al-Qur'an. Semoga ini bisa menambah kekuatan iman kita, ketakwaan kita, pemahaman kita, kemudian juga bisa meningkatkan juga ketenangan hidup kita ya. Mari kita teladani Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita tetap menjadi umatnya, diakui sebagai umatnya, kemudian kita nanti semoga dapat syafaatnya kelak di akhirat, sekarang atau syafaatnya juga kelak di akhiratnya, dan bersama beliau kita akan masuk surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Kajian pada malam ini kita membahas soal dosa ya. Mengapa orang itu melakukan dosa? Letaknya di mana? Kenapa orang melakukan dosa? Terus akibat dosa itu bagaimana? Menghapus dosa itu bagaimana? Itu yang akan kita bahas pada malam ini. Tentu saja saya ingin membahasnya dari sudut Al-Quran dan neuroscience ya. Yang pertama, dosa itu bahasa Qurannya dambun ya. Dambun itu maknanya dosa atau kesalahan atau hukuman. Nah, itu perbuatan yang melanggar hukum Tuhan. Itu namanya dosa. Atau disebut juga al-ismu, melanggar aturan Allah. Ya, jadi baik perintah maupun larangannya. Ya. Dosa itu ada dosa sir atau dosa batin, seperti syirik, hasud, dan sebagainya. Jadi ghibah dan sebagainya itu. Ya. Yang kedua ada dosa lisan, jadi dosa omongan, berdusta, sumpah palsu, dan sebagainya. Ada lagi dosa perbuatannya. Ini bertingkat akibatnya bertingkat. Kalau hanya dosa batin mungkin bisa kecil ya, tapi kalau sudah ke lisan mungkin lebih besar lagi dosanya. Kemudian kalau dilakukan dengan perbuatan maka akan lebih besar lagi.
sasaran dosa itu mungkin bisa diri sendiri. Jadi seperti bakhil, takabur dan sebagainya itu diri sendiri ya yang jadi sasarannya. Juga bisa orang lain membunuh, ya, melukai, kemudian mendurhakai orang lain, ya. Yang ketiga, dosa kepada Allah. Ini relatif lebih mudah dosa kepada Allah, tapi kalau syirik sulit ya. Kemudian nilai dosa itu ada dosa kecil dan dosa besar. Dosa kecil itu kalau dilakukan terus-menerus ya bisa besar ya. Nanti akan kita bahas ya beberapa dosa yang begitu juga dosa besar. Itu sekarang. Itu yang kita dalam pembahasan dosanya. Yang pertama, manusia itu diberi tugas oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Ini ja'ilum fil ardi khalifah. Khalifah berarti memimpin dirinya sendiri, keluarganya, kelompoknya, atau bangsanya, tergantung sudut luasnya ya. Minimal manusia itu memimpin dirinya sendiri. Kalau memimpin keluarganya belum tentu berkeluarga, kelompok belum tentu ketua kelompok, apalagi bangsa ya. Jadi minimal setiap orang adalah khalifah pada dirinya sendiri. Memimpin berarti adalah dapat kebebasan untuk memilih jalan hidup mana yang akan ditempuh. Itu memimpin. Jadi mau menempuh jalan yang benar atau jalan yang salah, itulah fungsi pemimpin ya. Memimpin juga memberi alternatif ya, jalan hidup yang dipilihnya, itu pemimpin. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia bebas memilih jalan hidupnya. La ikroha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghai wa may yakfur bitaqut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha wa huwa samiun alim. Jadi tidak ada paksaan ya dalam memilih jalan hidup atau agama ya. Sebab sudah jelas mana yang benar dan jalan hidup yang benar dan jalan hidup yang menyimpang, itu sudah jelas. Itu yang kedua. Yang ketiga, manusia oleh Allah diberi dua jalan pilihan. Ya, ini pada nanti surat 90 ayat 10, wa hadainahu najdain. Dan kami beri dua petunjuk. Kami menunjukkan dua jalan hidup, kata Allah. Tiap manusia dapat itu ya. Apalagi nanti pada surat 18:29 Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyakfur. Tegaskan wahai Muhammad, yang kebenaran itu dari Rabb kamu. Barang siapa yang kehendak kufur ya kufurlah. Barang siapa yang menghendaki kehidupan beriman, berimanlah. Barang siapa yang menghendaki kekufuran, maka kufurlah, kata Allah. Jadi dua jalan itu memang diberikan ya. Kalau kata Nabi, semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Jadi semua umat Nabi masuk surga kecuali yang tidak mau. Itu yang nomor 3. Jadi setiap diberi jalan, dua jalan. Yang nomor 4, setiap manusia dapat informasi kefasikan dan ketakwaan dari Allah. Ayatnya pada ayat 91, surat 91, ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kefasikan dan ketakwaan kepada setiap manusia.
Kalau menurut ilmu pengetahuan, setiap menitnya manusia itu mendapatkan informasi kefasikan dan kebenaran sekian ribu informasi setiap hari. Hanya saja manusia setiap harinya hanya mampu menyeleksi 60.000 informasi yang masuk. Jadi otak kita ini hanya bisa menyeleksi 60.000 informasi yang masuk. Padahal informasinya jauh lebih banyak dari itu ya. Mungkin ratusan ribu informasinya tiap hari. Tapi hanya 60%, 60.000 informasi yang bisa diseleksi. Kemudian hanya 20% saja perilaku manusia yang dilakukan secara sadar. Yang 80% perilaku manusia itu biasanya dilakukan karena kebiasaan atau di bawah sadar. Jadi kita itu melakukan sesuatu itu secara sadar itu hanya 20%. 80%-nya hanya karena kebiasaan. Dan perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang akan menjadi kebiasaan yang akan berulang juga. Jadi kalau biasa berbuat jahat, kadang-kadang yang tidak terasa terus berbuat jahat itu. Karena sudah enggak. Kalau biasa berbuat baik, ya dia terus akan terbiasa berbuat baik. Tanpa dipikir dia sudah berbuat baik. Itu yang nomor 4 ya. Jadi informasi diberikan oleh Allah. Yang nomor 5, setiap manusia memiliki potensi yang sangat bagus untuk berbuat baik maupun berbuat jahat. Ya. Pada surat At-Tin itu ayat 4 dan 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini untuk potensi baiknya. Jadi manusia diciptakan oleh Allah dalam ahsanu taqwim. Potensi berbuat baiknya itu bagus. Sumarodanau asfala safilin. Nah, ini berbuat jahatnya juga bagus. Berbuat baik tergantung kepada amanu wa amilus solihah. Dari kekuatan iman itulah yang nanti yang membuat orang kekuatan iman dan amal yang soleh itu yang membimbing manusia itu terus berbuat baik. Ini potensinya ya, potensi manusia. Ya, itu potensi manusia. Jadi dari sini kita bisa lihat ya. Jadi manusia, saya ulangi lagi, yang nomor 1 manusia itu sebagai khalifah ya. Jadi bisa memimpin dirinya, memilih jalan hidup. Manusia juga bebas memilih jalan hidup ya. Manusia diberi dua jalan hidup yang baik dan jalan hidup yang jahat, itu Allah memberikannya. Kemudian manusia diberi informasi kefasikan dan ketakwaan, ribuan informasi setiap harinya. Hanya saja manusia 60.000 informasi yang bisa diseleksi oleh otak manusia tiap harinya. Kemudian hanya 20% saja perilaku manusia yang dilakukan secara sadar, 80%-nya tidak. Nah, ini kalau walaupun 20%, tapi kalau kemudian dibiasakan terus, maka akan bagus ya. Kemudian yang kelima itu setiap manusia memiliki potensi yang berbuat baik dan potensi berbuat jahat. Ya. Nah, kita lihat nanti emosi manusia ya, atau nafsu manusia. Yang pertama, manusia itu memiliki nafsu amarah. Pada surat 12, surat Yusuf itu ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la'amartu bisu illa man rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim.
Kata Nabi Yusuf, saya tidak membebaskan diri saya dari keinginan jahat ya. Sesungguhnya nafsu itu la ammaratu bisu. Emosi itu selalu menyuruh kepada kejelekan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dapat rahmat dari Allah. Ya. Kalau nafsu yang tidak dapat rahmat Allah, ini nanti menjadi jalan keluarnya. Bagaimana kita supaya nafsu kita itu dapat rahmat Allah sehingga nafsu kita tidak yang kejelek ya. Nah, nafsu amarah itu meliputi satu, nafsu kebinatangan, nafsu binatang ternak, yaitu ingin hidup enak, hedonisme, ingin makan, minum, istirahat, senang dan sebagainya. Itu binatang ternak. Hidup pragmatisme dan sebagainya itu kayak binatang ya, kayak binatang ternak. Manusia kalau kepingin hidup enak, senang, itu ya berarti nafsu binatang ternaknya tinggi. Kemudian nafsu syahwat. Ini pada surat berapa ini? Kalau ayatnya bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zuyyina lin-nasi hubusyahawati minan nisa wal banin. Ada lagi zuyyina alladziina kafaru hayatud dunya. Bahwa manusia itu dihiasi oleh nafsu syahwat dan nafsu cinta dunia. Jadi kalau nafsu syahwat yang menguasai manusia, maka itu kepingin kenikmatan, keindahan, kenyamanan, cinta dunia dan sebagainya, itu syahwat ya. Kemudian yang ketiga, nafsu sabaiyah, nafsu binatang buas. Ingin mengalahkan, ingin membunuh, rakus, tamak, penghormatan, jabatan dan sebagainya. Kalau orang mengejar itu berarti nafsu binatang buasnya itu yang menguasai. Kemudian setelah nafsu itu sekitar nafsu amarah ya. Kita sekarang minjak kepada nafsu lawamah. Surat 75 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala uksibu bin nafsil lawamah. Apa sih nafsu lawamah? Jiwa yang masih sangat labil. Kalau amarah itu semuanya jelek ya, kata tadi itu ya. Kalau amarah itu semuanya jelek. Tapi kalau yang lawama ini labil. Banyak melakukan kejahatan daripada kebaikannya. Jadi masih yang dominan berbuat jahatnya. Banyak tertipu oleh muslihat dan ajakan setan. Makanya biasanya nafsu lawama ini biasanya nafsu saitonia. Culas, penipu, pengkhianat, ingkar janji, tidak amanah dan sebagainya. Itu yang menguasai nafsu lawamah. Ada yang ketiga, nafsul mulhama. Kalau mulhama itu sudah nafsu yang banyak menuju kebaikan. Kejelekannya sedikit. Jadi banyak melakukan kebaikan daripada kejahatannya. Sudah dominan kebaikannya ya, daripada kejahatannya. Mampu menahan muslimah setan walaupun kadang masih jebol juga. Itu. Nah, baru nanti nafsu yang keempat itu yaitu nafsul mutmainnah. Ini sudah jiwanya sudah tenang, jiwa sudah bersih menuju ke kebaikan. Kemudian nanti dari mutmainnah inilah yang akan meningkat kepada kebaikan ya, menuju nafsu radiyah, kemudian menuju nafsu mardiyah, kemudian menuju nafsu kamilah. Kemudian kita bertanya, posisi nafsu itu sebenarnya di mana sih? Posisi nafsu itu terletak di otak tengah, yaitu pada otak sistem limbik. Otak tengah adalah inti otak. Oleh karena itu, manusia berbuat dosa atau takwa tergantung kepada apakah manusia itu mampu mengontrol hawa nafsunya. Dua, apakah manusia itu meningkatkan frekuensi hawa nafsunya yang dengan banyak berzikir, sujud, mendekat kepada Allah.
Yang ketiga, bila imannya kuat, itu maka nafsunya akan meningkat kualitasnya ya. Atau melatih hawa nafsunya dengan amal soleh. Itu baru dia bisa mencegah nafsunya untuk tidak berbuat dosa. Itu yang A ya. Yang B, bila frekuensi hawa nafsunya rendah, yaitu di bawah 300, jadi kalau nafsu kita itu frekuensinya di bawah 300 Hz, maka yang berperan nafsu amarah, nafsu syahwat, nafsu lawamah, dan nafsu mulhamah. Ya. Bila frekuensinya nafsunya naik di atas 300 Hz, dengan kontrol keimanan dan amal soleh, zikir, dan lain sebagainya, maka nafsu yang berperan adalah nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah, nafsu kamilah. Jadi orang berbuat dosa itu karena tidak sakinah ya, tidak mutmainnah. Nafsunya itu jiwanya masih apatis, cepat marah, cepat itu masih labil dan sebagainya. Maka orang yang seperti itu cenderung untuk karena frekuensinya rendah, cenderung banyak melakukan dosa. Nah, itu perlu latihan, perlu teman yang baik supaya tingkat nafsunya itu meningkat dari 300 ke naik ke atasnya. Kalau nanti sampai 1000, nah itu lebih bagus ya. Itu. Kemudian selanjutnya, setiap kehendak bertingkat dari kehendak batin, lalu kehendak ucapan, lalu menjadi perbuatan. Jadi kalau orang itu ingin berbuat jahat, itu ada gerentek di dalam batin, kemudian kadang-kadang diucapkan, kemudian lalu dilakukan. Ya. Di otak itu terjadinya. Jadi di otak itu ada kehendak batin di otak, kemudian diucapkan, kemudian dilakukan. Atau kadang-kadang langsung batin, kemudian langsung perbuatan, tidak melalui ucapan. Setiap niat atau kehendak batin yang jahat akan menyebabkan lintasan energi listrik di otak. Jadi setiap niat atau kehendak jahat, maka otak itu akan menimbulkan lintasan listrik. Jadi otak itu berisi 100 miliar sel ya. Dari setiap sel itu ada 20 dendrit istilahnya. Dendrit itu antar dendrit itu nanti nggak sambung. Nah, setiap kita niat jahat nanti terjadi lintasan listrik di sini nih. Kalau diucapkan, kemudian terjadi lintasan listrik lebih tebal lagi. Kalau dilakukan, maka akan terjadi lintasan listrik yang tebal lagi, lebih tebal lagi. Kalau dilakukan terus-menerus, maka lintasan listriknya akan sangat tebal. Kalau itu perbuatan jahat, lintasan listriknya akan bersinar hitam ya. Jadi di otak itu banyak lintasan-lintasan hitam. Kalau dia berbuat baik, maka terjadi lintasan-lintasan yang putih. Di otak kita itu banyak sambungan-sambungan elektrik yang putih. Tapi kalau berbuat jahat banyak sambungan-sambungan yang hitam. Makanya kalau orang banyak berbuat jahat, maka di otak ini penuh dengan lintasan-lintasan jahat, lintasan hitam. Sehingga di sistem limbik ini banyak lintasan listrik yang hitam. Begitu juga kalau orang banyak berbuat yang baik, akan terjadi cahaya ya di otak kita. Karena banyaknya lintasan-lintasan yang cemerlang di otak kita. Nah, itu yang terjadi di otak kita, di sistem limbik kita. Nah, hal inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, setiap kita berbuat dosa maka akan akan terjadi noda hitam, gitu ya. Kalau dosanya lebih banyak maka noda hitam di otak itu banyak. Kalau berbuat yang baik maka
terjadi noda cahaya, noda terang, maka yang terang nanti otaknya akan terang gitu ya. Nah, itu yang terjadi di sistem limbik. Kemudian di depan lagi ada yang namanya ubun-ubun. Ubun-ubun itu di sini ya. Ini ada apa? Lekuan yang otak yang lubang ya di sini ya. Lubang. Retakan otak yang yang tidak tertutup di sini di ubun-ubun. Ini letak tempat Allah mencabut nyawa. Jadi nanti nyawanya dicabut dari ubun-ubun sini oleh Allah. Lubang di sini nih dicabut di sini. Nah, di sini ini tempat berkumpulnya noda-noda kedustaan, kealpaan dan sebagainya. Ya. Bila telah banyak noda-noda kedustaan, kelalaian dan dosa, maka manusia akan menjadi alter karakter, menjadi karakter jahat di ubun-ubun ini. Allah mengumpulkan noda-noda kedustaan, kelalaian, dosa di sekitar ubun-ubun dekat letak karakter. Nah, di sini ini ada di belakang ubun-ubun itu ada tempat otak karakter ya. Makanya kalau ubun-ubunnya penuh noda hitam, maka akan terjadi karakter yang hitam, karakter yang jahat pada itu. Nah, di depan sini, di depan ini ada tempat otak ilmu pengetahuan, ada tempat otak berpikir, ilmu pengetahuan, pengalaman dan sebagainya. Itu. Jadi ubun-ubun di tengah, di antara otak karakter dan otak. Nah, itu ya. Makanya bila otak tengah, ya. Setiap kita melakukan kejahatan, maka akan terjadi ketegangan di otak. Terjadi ketegangan di otak tengah, ya. Di otak tengah akan terjadi ketegangan dan di batang otak di sini nih akan terjadi ketegangan. Otak rektil istilahnya, yang tegang. Biasanya otak dapat tempat ilmu, pengetahuan dan pertimbangan sadar tertutup. Jadi kalau ini sudah penuh dengan apa itu noda-noda hitam, kemudian di ini otak di apa? Batang otak ini tegang, otak yang di sini itu tertutup. Otak ilmu pengetahuannya itu tertutup. Sehingga dia melakukan sesuatu tanpa pertimbangan sudah. Dia melakukan kejahatan dan sebagainya sudah lepas dari pertimbangan akal dan pertimbangan ilmu pengetahuan. Maka yang muncul adalah perbuatan-perbuatan yang lepas dari keilmuan. Makanya kalau pada surat Iqra itu ya, ayat 14, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalla la illam yantahi lanas wa ambin nasiyah. Jangan begitu. Kalau kamu tidak berhenti, lanas wa ambin nasiyah, maka akan cabut ubun-ubunnya, kata Allah. Nah, maka akan betul-betul sungguh akan kami cabut ubun-ubunnya. Nasiyatin kadibatin khoti'ah, kata Allah. Ubun-ubunnya yang banyak berdusta dan khoti'ah, lalai, banyak dosanya. Fal yadu'una dia, maka biarkan mereka mengambil bolo-bolonya. Sana da'uz zabaniyah, kami juga akan mengambil malaikat zabaniyah. Kalla, kata Allah, la tuti'hu, jangan ikuti itu niat jahat itu. Wasjud waqtarib, bersihkan dengan bersujud dan mendekat kepada Allah. Jadi kalau kita itu bersujud, maka ubun-ubun, otak depan dan otak karakter ini dialiri darah sehingga penuh dengan oksigen, kemudian itu bisa relatif tenang ya kalau kita buat sujud. Inilah yang terjadi bila seseorang itu melakukan banyak dosa, efeknya.
ya, secara neuroscience. Ya. Kemudian manusia juga memiliki kolbu, ya, jantung manusia. Kolbu. Keadaan jantung manusia itu bila sakit, nah ini kadang-kadang jantung manusia bisa sakit, ya. Bisa juga tertutup, bisa juga keras, bisa juga jantungnya ragu, bisa juga lembut, bisa sehat, ya, kolbun salim. Nah, supaya ini sama, ya, jantung dan otak itu hampir sama, karena di dalam jantung dan itu banyak neuron, banyak kandungan neuron-neuronnya, kandungan sel neuron seperti otak. Jadi kalau otaknya jantungnya orang banyak melakukan kejahatan, maka noda-noda hitam ada di sambungan-sambungan neuron ada di jantung. Begitu juga kalau orang melakukan kebaikan, maka jantungnya itu penuh dengan cahaya. Nah, itu isperno. Makanya ada hadis Nabi mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fil jasadi mudghah wa idza saluhat jasadu kulluhu wa idza fasadat jasadu kulluhu ala wa ya qalbu. Jadi di dalam jasad itu ada segumpal daging. Apabila dia baik, maka baik seluruhnya. Kalau dia jahat, maka jahatlah seluruhnya. Itu kolbu. Jadi kolbu ini menentukan, ya, baik dan jahatnya perbuatan manusia. Makanya ada hadis Nabi mengatakan istafti nafsaka istafti kolbaka, kata Nabi Muhammad. Tanyalah pada emosimu, jiwamu, atau tanyakan kepada hatimu. Itu ya. Di hadis lain mengatakan bahwa kolbu itu baitullah. Hadis qudsi, ya, bahwa jantung itu adalah rumah Allah. Pada ayat surat 2 ayat 198, Fadkurullah indal mas'aril haram. Jadi hati itu mas'aril haram, tempat berzikir, kata Allah pada surat itu, ya. Tempat merasakan kebersamaan dengan Allah dan kehadiran Allah, ya. Nah, ini makanya disebut hati nurani, ya, hati. Hanya saja kolbu itu banyak, ada lapis-lapisannya, ya. Lapis yang paling di luar itu sudur, kemudian lapisan kolbu, kemudian fuadun, kemudian lubun, sir. Ya, kalau sudah sampai di lubun dan sir, maka itulah sudah murni, ya. Kalau sudah tembus kepada lubun dan sir, itu berarti sudah murni, keinginan yang murni. Nah, disinilah tempat Baitullah, istilahnya pada lubun dan sir, tempat hadirnya Allah, tempat intuisi yang datang dari Allah, ya. Makanya disebut, kata Nabi, istafti nafsaka iftafti kolbaka. Tanya pada jiwamu dan tanyalah pada hatimu. Yang disebut, ini hadis dari HR Darimi, ya, hadisnya begitu. Kemudian ada akal pikiran, nah, seperti di sini, ya. Akal pikiran ini letaknya di frontal cortex yang depan di dahi. Tempat pengetahuan dan pengalaman, tempat berpikir logis, tempat benar dan salah, tempat bergantungnya dasar ilmu, ya. Nah, ini di sini. Apa sih hubungannya kolbu, nafsu, akal? Kolbu itu kalau menurut Al-Ghazali, jadikan kolbu itu sebagai raja, nafsu itu sebagai prajurit pelaksana, ya, kemudian akal sebagai panglima, kata Al-Ghazali. Jadi kolbu harus mampu mengontrol nafsu agar nafsunya bertindak yang baik. Akal membantu kolbu untuk mencari dasar kebenaran perbuatannya. Itu
kalau ini terjadi seperti itu, maka manusia akan menjadi manusia yang baik. Tapi sebaliknya, apabila nafsu yang mengontrol kolbu, nafsunya yang jadi raja, sementara kolbunya dari prajurit, akalnya menjadi panglima, maka yang terjadi orang menjadi jahat. Karena yang dijadikan raja dalam bertindak adalah hawa nafsunya, sehingga kolbunya tunduk kepada hawa nafsunya, sedangkan akal akan memberi pertimbangan mencari pembenaran. Jadi akal itu bisa membantu yang baik, juga bisa membantu yang jahat. Terserah mana yang diinginkan. Kalau yang diinginkan kolbu mesti pembenaran yang baik, sedangkan yang diinginkan nafsu mesti pembenaran yang jahat. Ya. Makanya akal itu sebenarnya tergantung masukannya. Apabila akal itu dimasuki ilmu Al-Quran menurut sunnah Rasulnya, maka dasar pertimbangan akal itu akan menjadikan Al-Quran menurut sunnah Rasulnya itu menjadi dasar hidupnya. Tetapi apabila yang dimasukkan ke dalam otak dan sebagainya itu bukan kebenaran ilmu, tapi ilmu-ilmu yang lain, maka yang akan jadi pertimbangan ya ilmu-ilmu yang lain. Umpamanya ilmu komunis gitu ya, yang masuk ke dalam akal kita, maka semua pemikiran kita akan berisi tentang pertimbangan kekomunisan. Kalau otak kita berisi dengan ilmu-ilmu kapitalis, maka pertimbangan kita akan menjadi pertimbangan kapitalis. Ini pertarungan sebenarnya. Jadi tidak bisa ya, akal itu harus dimasuki ilmu-ilmu Al-Quran supaya pertimbangannya jadi benar. Nah ini kalau kita salah masukkan atau tidak pernah dimasuki ilmu-ilmu yang benar, akal ya akan bertindak tidak benar. Itu kenapa orang itu banyak berbuat jahat ya, karena bukan kolbunya yang jadi raja, tetapi nafsunya. Kenapa orang itu berbuat baik? Karena kolbunya yang jadi raja, nafsunya yang jadi prajurit, akalnya menjadi panglima. Itu kata Al-Ghazali seperti itu ya. Nah, kemudian jangan lupa juga bahwa ada kekuatan dari luar, yaitu kekuatan dari Allah, yaitu petunjuk Allah, Rahman Rahim Allah, ada bantuan malaikat. Kalau kita niat baik maka dibantu oleh malaikat. Dari luar kita akan dibantu orang-orang soleh. Ada kekuatan jahat yang dari luar, yaitu setan ya, dan orang-orang jahat itu yang ini juga sangat berpengaruh kepada diri kita. Inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat, semoga ini bisa menjadi pertimbangan bagaimana kita harus mengontrol nafsu kita, mengisi otak kita dengan ajaran Allah, kemudian membersihkan hati kita jangan sampai dikuasai oleh nafsu, agar tetap bersih, terang, penuh dengan cahaya Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukri atas apa yang sudah disampaikan pada pertemuan hari ini. Seperti biasa, nanti kalau sudah siap menanggapi, langsung tanggapi saja dengan hidupkan mikrofonnya. Pertama yaitu pembahasan tentang dosa itu ya ada di batin, lisan, dan perbuatan. Kalau masih di batin itu ada yang mengatakan bahwasanya kalau nyata aja nggak sampai terlaksanakan ya masih mungkin belum dikatakan dosa karena batinnya aja. Tapi kadang ada yang bilang juga kalau batinnya saja sudah batin ini mau melakukan dosa ya bisa saja itu dosa itu. Karena untuk menekankan bahwasanya jangan sampai batinnya itu dirusuh atau dikotori dengan niat-niat ingin berbuat jahat. Nah, seperti itu. Karena mau bagaimanapun cabang dari kejahatan atau dosa itu ya dari yang kecil dulu, baru nanti yang merambat jadi yang besar. Kemudian dari situ dijelaskan dulu sebuah tugas di manusia sebagai khalifah, yaitu memang jadi pemimpin. Setidaknya memimpin diri sendiri. Karena mau bagaimanapun kita dari memimpin diri sendiri, yaitu akan membawa
seseorang atau siapa yang diikuti dari dirinya itu jadi yang baik atau yang buruk. Kalau mimpin dirinya sendiri dipimpin pada keburukan, ya bisa jadi semua yang mengikut-pengikutnya atau yang dipimpinnya tak jauh dari apa yang telah dipilih oleh dirinya sendiri itu. Tapi kalau dirinya memimpin pada kebaikan, memimpin pada jalan hidup yang lurus baik, ya pastinya akan tidak jauh juga beda ketika dia memimpin, ketika dia melaksanakan tugasnya, ya akan sesuai dengan yang dipimpin oleh dirinya sendiri itu. Kemudian ini seleksi informasi di otak ya. Jadi jelaskan juga secara neuroscience bahwasanya memang informasi, apalagi sekarang media sudah mudah diakses, yaitu banyak informasi yang datang, yaitu meskipun informasi jarang dulu diakses atau susah untuk diakses saja, informasi pun banyak yang datang meskipun hanya lewat lisan dan lisan. Tapi otak memang hanya bisa menyeleksi kurang lebih 60.000. Itu ini maksimal atau minimal? Maksimal otak kurang lebihnya segitu, atau mungkin setiap orang berbeda ya, nggak tahu juga, kurang ini secara umum aja. Kemudian kadar 20% yang kita lakukan yaitu yang kita sadari ya itu perbuatan pilihan kita ya. Kemudian kenapa saya kadang mikir gini, tangan, kaki ini bisa digerakkan, mata bisa mandang sini-sini, itu kadang saya berpikir gini, ini itu memang saya yang bisa gerakkan atau memang ya ada yang memang secara tidak sadar itu sudah tergerak atas ada kehendak. Nah ini itu agak timbang karena entah kurang dasarnya atau gimana. Kan saya mikir, loh ini kok jempol, jari-jari ini bisa digerakkan, kemudian kepala bisa digini-ginikan. Ya ini kalau saya lihat dari neuroscience memang ada suatu kehendak di otak. Di otak itu ada suatu kehendak, kemudian kehendak itu dikirimkan lewat saraf-saraf kepada saraf-saraf yang ingin gerakkan jari, gerakan kepala, atau organ-organ yang memang bisa digerakkan. Itu menuju ke situ gerakannya kurang lebih berapa sekian detik gitu. Sehingga memang ketika kita berkehendak ingin menggerakkan tangan, ya kita bisa bergerak. Adapun orang-orang yang dimana disabilitas, yang dimana kadang gerakan ini tidak bisa, gerakan itu tidak bisa, karena memang ada gangguan saraf di situ untuk mengirimkan sinyal gerakan pada dirinya, sehingga memang perlambat gerakan, atau kita inginnya langsung gerak gini umpamanya, tapi nggak gerak-gerak, tunggu 1 detik baru bergerak, itu kan ya kadang ada yang seperti itu kan, itu ya bermasalah dengan saraf-sarafnya, sehingga hal itu ada ya. Memang kadang kita pikir-pikir ini yang sebenarnya ikut 80% tidak sadar atau memang yang sadar ya. 80% tidak sadar juga sangat banyak sekali, jantung kita, saraf-saraf atau sel-sel kita, darah kita, kromosom dan lain sebagainya di dalam ini kan, kalau yang ngaturnya nggak Allah ya siapa lagi. Kita tidak mungkin ngatur detak jantung stabil setiap detik 2 atau 1 atau 1,5, biar nanti dicek kurang lebih sehat antara 60 sampai 70 detak jantung per menit atau antara sampai 80-an. Itu ya saya kira tidak bisa karena ingin maju aja memangnya nggak ketemu banyak orang itu, apalagi orangnya sudah terkenal gitu, mau takutnya aja namanya saja sudah terang dan kayak panik dan lain sebagainya. Kadang ada juga yang santai, tetap santai karena sudah dilatih, itu ya karena yang tidak sadar ini ternyata bisa dilatih. Bisa dilatih, entah itu latihannya sampai tingkatan mana, apakah bisa sampai memang bisa sampai 80% atau enggak. Nah, itu tergantung orangnya. Nah, ini yang menarik, memang potensi terbaik bagi manusia itu disediakan untuk berbuat baik, juga untuk berbuat jahat. Ya, sama istilahnya ya stabil. Tinggal pilihan. Kita memang, Allah itu memang benar-benar profesional pada kita, sehingga kita memang disuruh untuk memilih. Pilihan sekarang, pilihan Anda akan membuat Anda jadi menentukan masa depan Anda. Ya meskipun yang menentukan ya Allah sih. Tetap yang menentukan Allah. Nah ini saya mau tanyakan juga. Ini kalau hipnotis, ini bicara tentang hipnotis, ini mungkin beda sih, memang beda. Hipnotis itu apakah memang salah satu mempengaruhi pilihan kita
Atau gimana? Atau enggak ya sebenarnya? Atau cuman itu gangguan luar? Atau memang kita itu memang bisa terpengaruh untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh yang faktor orang lain itu? Ketika terhipnotis dalam artian ya memang kita jadikan kayak boneka gitu. Apakah itu mungkin atau memang hanya sebuah apa namanya teori atau apa ya, itu mungkin nanti bisa dijelaskan kalau memang apa bisa dijelaskan. Kemudian nafsunya ini bagi 4 ya. Sebenarnya ada tadi yang setelah mutmainah, setelah bersih itu ada nafsu rodiyah, mardiyah itu ya. Setelah itu 6 ya. Berarti nafsu amarah ya ini isinya nafsu binatang, sahabat, cinta dunia, binatang puas. Nah, kemudian nafsu lawamah, jiwa labil, nafsu mulhamah yaitu jiwa yang setengah-setengah. Yang ini juga ingin saya tanyakan. Seumpama gini, apakah ketika orang berada di nafsu amarah atau ketika nafsu ya lawamah atau mulhamah, di lain sisi atau di lain situasi, apakah nafsu ini bisa jadi baik ketika ditempatkan pada tempatnya dan sesuai dengan kadarnya? Ataukah tetap memang ya posisinya nafsu ini buruk gitu. Nah ini gimana? Atau kebalikannya juga nafsu mutmainah, rodiyah, mardiyah, apakah akan selalu baik? Apakah akan jadi buruk ketika situasi atau kondisi di suatu lingkungan atau apa tidak menunggu nafsu itu? Nah, itu gimana? Itu apakah tetap jadi baik atau bisa jadi buruk atau gimana? Saya ini yang juga saya ingin tanyakan dulu. Tanyakan nanti itu. Saya pikir-pikir tadi yang seperti itu. Jadi apakah memang ini sudah patokan mutlak atau memang tergantung kondisi situasi atau gimana? Ataukah kadang saya juga mikir gini, apakah seseorang kadang memang orang manusia itu random. Nafsu ketika dia itu di satu sisi nafsu amarahnya yang main. Tapi ketika sudah reda, langsung naik ke mutmainah sampai rodiyah itu. Dalam jangka hitungan tidak sampai harian atau tidak sampai kita kayak melakukan pelatihan sampai berbulan-bulan. Apakah itu memang bisa seperti itu atau memang orang itu kadang memang gitu. Kadang ke lawamah, kadang ke mulhamah, kadang ke rodiyah, kadang ke mutmainah, kadang ke amarah juga dipakai. Nah itu gimana itu seperti itu ya. Kemudian nah ini jaga juga otak tengah dan batang otak akan tegang bila berbuat dosa. Memang benar. Karena kenapa wudhu saja disarankan ketika membasuh itu membasuh ya, bagian kepala yaitu bagian sini. Kemudian kalau saya basuh itu sekalian di sini. Karena di sini memang kalau sebuah permasalahan banyak itu kadang agak numpuk ketika disiram banyu di sini tuh terasa hangat dan adem. Entah kenapa. Ternyata saya kira dengan adanya penjelasan tadi memang ada sangkut pautnya yang dimana tegang, kemudian banyak berbuat dosa atau banyak masalah tekanan dan sebagainya yang kerjanya sampai mentok mungkin ya tahu tak tengah sama batang otak itu yang tegang. Jadi potensinya dia menunjukkan nafsu amarah itu lebih tinggi daripada kondisinya pada saat kondisinya tenang dan stabil. Nah itu. Kemudian efek berbuat dosa keterlaluan yaitu tertutupnya ilmu pengetahuan dan cahaya kebenaran. Ini efeknya berbuat dosa yang banyak. Memang kadang gimana ya, kadang yang kecil itu bisa besar itu karena kemudian menutupi ilmu pengetahuan. Tapi di sini saya ingin tanyakan juga seperti ini. Ketika seseorang memang ya seseorang ya lebih banyak ya tidak melakukan dosanya daripada dosa. Kemudian karena ada faktor lain yang kemudian itu menutupi dirinya untuk bisa memperoleh pengetahuan, memahami suatu dengan mudah dan lain sebagainya, itu apakah mungkin seperti itu ataukah memang dari dirinya sendiri yang tertutup karena berbuat dosa itu? Ataukah memang ada kemungkinan bahwasanya faktor lain yang memang menutupi dirinya dari pemahaman ilmu dan cahaya kebenaran sehingga dia akan sulit sekali melakukan kebenaran, melakukan kebaikan dan memahami sebuah ilmuwan, apalagi boro-boro baca Quran, memahami
lihat artinya aja susah. Apa kadang kok lihat artinya, didengerin bacaan Quran aja katanya panas dan sebagainya, kan repot ini orang-orang seperti kan ya. Ya gimana ini? Apakah memang ada faktor luar, atau memang karena dirinya dari dalam itu yang memang menimbulkan hal itu, ataukah memang dua-duanya? Karena ada faktor luar, dirinya dukung, jadi memang benar-benar flop, tertutup semua. Itu kan jadi kacau juga. Ya, apalagi kalau sudah jadi besar itu kan ngobatinya kayak obat kronis atau harus dioperasi, ya kan kayaknya susah. Nah, kemudian yang ini jelaskan bahwasanya Imam Al-Ghazali itu jelaskan bahwasanya kalbu, nafsu, dan akal. Di Ihya Ulumuddin ya, kalau saya baca itu Imam Ghazali itu membedakannya itu dari nafsu itu amarah dan nafsu syahwat. Kemudian di situ dibedakan bahwasanya ada yang nafsu amarah ketika berlebihan terlalu tinggi, dan ketika stabil, dan ketika terlalu rendah. Dan yang satunya ketika syahwat terlalu tinggi, stabil, dan terlalu rendah. Kalau di Ihya itu ada nama-namanya, ini dinamakan ifa, ini dinamakan lida atau apa itu. Yang dimana ketika nafsu amarah tinggi itu seperti apa, ketika rendah atau stabil gimana. Nah, ini saya setuju sekali bahwasanya memang kalbu kalau jadikan raja ya pasti nuraninya insya Allah baik-baik saja. Kemudian akal akan jadi yang dimana kayak menteri, panglima itu akan menuruti dan mempersilahkan dan membuat sebuah pertimbangan dan menyuguhi sebuah pertimbangan-pertimbangan atau jalan yang dimana membenarkan kalbu ini. Ya ini yang inginnya kita cari. Maksudnya kalbu ini jadi raja. Tapi nggak gitu. Mainnya nggak semudah itu. Ya, nafsu juga nyalonkan sehingga. Ya ini yang parahnya kan, nafsu juga nyalonkan. Jadi masih ada lawannya. Nafsunya jadi potensi jadi raja mungkin, jadi bawahan juga mungkin. Maka dari itu akal cuma menyediakan perlengkapan dan sebagainya untuk mendukung antara kalbu dan nafsu. Tergantung kitanya, tentunya dengan penambahan ilmu pengetahuannya. Kalau tidak ada ilmu pengetahuan untuk menunjang hal ini, tentunya pasti kebanyakan nafsu yang benar. Kebanyakan. Karena apa? Penunjangan ilmu pengetahuan untuk kehidupan. Ilmu pengetahuan untuk kehidupan ini berbuat menjadi akhlakul karimah itu gimana, akidah akhlaknya gimana, itu sangat diperlukan untuk menunjang kemenangan kalbu. Kalau ilmu pengetahuannya sudah kurang, nafsunya yang main, ya tentunya kayak ini, kayak Imam Ghazali itu juga jelaskan gini, ada orang itu 4 bagi 4 tuh, yang keempatnya itu yang paling parah. Dia itu hidupnya sudah berada di lingkungan jahat dan perbuatannya itu juga jahat, dan dia menganggap bahwasanya perbuatan jahatnya itu ya itulah kebaikan dan kebenaran. Nah, itu yang kacaunya itu. Itu yang kurangnya, dalam artian penunjang kalbunya tidak ada. Kayak pemain kita itu partai untuk mendukung kalbu itu kurang ada. Jadi kemenangan untuk kalbu itu nggak ada. Karena partainya dukung itu sedikit. Ya kalau yang dukung nafsunya banyak itu wah itu jadi ya. Nah, itu nafsunya yang jadi. Nah, itu yang kurang, perlu kan kita jadikan itu. Kalau yang Ghazali yang bisa kemungkinan lurus, yaitu kemungkinan orang yang pertama untuk memenangkan kalbu, yaitu ketika dia memang nggak tahu apa-apa, di jalannya susah, kemudian ada orang butuh pembimbing, dia dibimbing, kemudian ditunjukkan bagaimana ini kehidupan ini, begini, kemudian dia memilih jalan kalbu yang benar, dan kemudian situ kalbunya yang terpilih jadi raja. Insya Allah dia akan baik. Tuh. Kurang lebihnya seperti itu. Monggo Pak Adi, langsung ditanggapi saja dulu. Pak Adinya belum itu, mungkin nanti ya setelah itu. Monggo Pak Sukri di itu dulu yang sudah saya tanyakan tadi, mungkin ada penjelasannya. Ya. Ada kolbu itu digambarkan oleh para ulama seperti cermin ya.
Kalau cerminnya orang itu banyak melakukan dosa, maka cerminnya jadi kotor. Cermin ini dimaksudkan sebenarnya lintasan-lintasan neuron itu yang tadi itu ya. Lintasan neuron-neuron itu jadi mengotori neuron yang ada di hati gitu ya, seperti cermin. Atau seperti digambarkan seperti gelas. Seperti gelas penuh gitu loh. Orang itu kalau sudah merasa sudah penuh, merasa sudah pintar, merasa sudah tidak memerlukan orang lain, sombong, angkuh, apa sebagainya itu ya. Itu dinasehati apapun dia percuma. Gelas itu kalau udah penuh, disiram air, ya airnya tidak masuk ke gelas, keluar meluber. Nah itu. Begitu juga cahaya. Kalau cahayanya cermin itu kotor, diberi sinar ya tidak tembus. Nah itu. Jadi orang-orang yang kalau pada surat Al-Alaq itu innal insana la yatagha ar-ra'ahus taghna. Manusia itu sudah betul-betul keterlaluan karena melihat dirinya udah tidak butuh yang lain, istagna, tidak butuh. Wis suke, wis anu, wis merasa pintar, ya nggak butuh mbek nasihat-nasihat. Nggak butuh. Nek wis ngono ya sudah begitu ya percuma. Sudah berarti itu kalau dalam ayat yang lain dikatakan wajalna min baini aidim sadan wa min khalfihim sadan fa usyainahum fahum la yubsiruna. Jadi ada dinding kesombongan, dinding keangkuhan, dinding ketidakbutuhan orang lain, dinding merasa udah hebat dan sebagainya, itu ada dinding di belakang. Mereka sudah tidak bisa melihat karena mereka hanya melihat dirinya sendiri, tidak melihat kepada orang lain gitu ya. Ini kalau menimpa seorang pemimpin sudah nggak memperhatikan rakyat, pokoknya yang penting awak enak. Ya. Jadi kesombongan dan sebagainya itu di dalam hati. Itu. Nafsu juga begitu ya. Ingat ada doa, setiap doa itu akan menghapus ya. Innal hasanati yubhinas sayyiat, kata Al-Quran. Setiap perbuatan baik akan bisa menghapus perbuatan jahat. Jadi lintasan di otak ini kalau penuh dengan lintasan jahat itu kan gelap otaknya. Kalau dia berbuat baik, lintasan ini makin tipis gitu. Kegelapan itu makin tipis, maka nanti menjadi terang otaknya. Sistem limbiknya menjadi terang gitu ya. Apalagi kalau yang kedustaan yang dibawa sujud, kemudian ubun-ubunnya menjadi segar, itu kan menjadi terang lagi gitu ya. Nah, itu seperti itu. Atau karena orang itu kadang-kadang dapat sekitar istilahnya pencerahan ya. Nah, orang bisa saja berubah jadi jahat jadi orang baik itu kalau dapat pencerahan, artinya kekuatan yang besar dari Allah gitu. Sehingga bisa merubah karakter seseorang. Seperti Umar ya. Sayyidina Umar itu begitu nafsu besarnya ingin membunuh Rasulullah, tetapi begitu dibuat ayat, kemudian diberi hidayah oleh Allah, pencerahan, langsung dia jadi itu istilahnya pencerahan istilahnya. Orang yang seperti itu banyak kadang-kadang. Makanya orang-orang kafir kemudian hanya mendengar adzan dapat pencerahan, ya otaknya kemudian dapat pencerahan, persinaran, itu yang disebut God spot ya. Penyinaran di pola pikirnya ya. Sehingga dia sadar, kemudian dia paham, kemudian dia berubah pola pikirnya menjadi pola pikir yang penuh dengan cahaya Quran. Nah, itu istilahnya dapat pencerahan. Tapi begitu juga
Kalau orang dapat apa itu bisa berubah jadi jahat secara mendadak juga Hei, karena karena dosanya ya, karena dosanya yang biasanya seperti cerita ulama yang kemudian suruh apa itu ulama yang bisa terbang dan sebagainya, kemudian karena melakukan dosa yang kecil 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 kemudian tidak terasa akhirnya melakukan dosa yang besar. besar. Ya itu begitu itu. Jadi makanya di dalam Al-Quran itu ada doa ya, ya mukallibal qulub sabit qalbi ala dini, wahai pembolak-balik hati ya, mukallibal qulub, teguhkan hati kami di atas dinul Islam. Ada lagi Allahumma sharrif qulubana, Ala taatik. Allahumma sharrif Qulubana qulubana ala taatik. apa itu? Allahumma sharrif Qulubana ala taatik. qulubana ala dinika ya. Sharrif qulubana ala dinik. Salah ini doanya lali aku. Ya muqallibal qulubi sabit qalbi ala dinik. Tidak ada lagi doa yang lain ya. Ya musarrifal qulubi Allahumma sarrif sharrif qulubana ala taatik. qulubana sharrif qulubana, Allahumma sharrif qulubi sharrif qulubana ala dinik. Sama maknanya, wahai yang membolak-balik hati, ya teguhkan ya hati kami ala dinik, atas tatananmu. Ini juga yang penting ya. Jadi apalagi kan saya katakan tadi, innam nafsa la ammaratu bisu illa ma rahima rabbi. Jadi nafsu amarah itu memang niat kejahatan, tapi illa ma rahima rabbi, yang dapat rahmat dari Allah, dapat kasih sayang dari Allah akan berubah ya, akan berubah. Nafsu amarahnya akan berubah atau tidak berubah sebenarnya, meningkat frekuensinya dari amarah mungkin menjadi mutmainnah, kemudian menjadi itu. Karena nafsu itu tergantung frekuensinya. Kalau frekuensinya rendah, itu jadi amarah. Nah itu. Jadi seperti itu. Jadi makanya hidup ini jangan meremehkan dosa gitu ya. Meskipun itu dosa kecil. Ya. Dosa itu ya, dosa kecil ya. Dosa kecil itu jangan diremehkan, nanti jadi dosa besar. Saya anukannya. Dosa kecil kalau dilaksanakan secara terus-menerus maka akan menjadi dosa besar. Ya. Kemudian bila dosa dilakukan dengan dosa kecil tapi dilakukan dengan sengaja, itu menjadi dosa besar. Sengaja memang. Ngenyek Allah seakan-akan, karena sengaja. Disuruh dilarang kok. Kemudian meremehkan dosa kecil, diremehno. Karena dosa kecil diremehno, ya akhirnya karena diremehkan dia jatuh kepada dosa terus-menerus sehingga menjadi besar. Kemudian kalau orang merasa aman melakukan dosa kecil, itu menjadi besar, berarti nantang Allah. Atau bila merasa lalai terus-menerus kailing itu balik itu dosa. Ya akhirnya apalagi kalau ada orang menikmati melakukan dosa kecil, katakanlah menikmati delok wong wedok, itu kan dosa kecil ya. Wah, ini tapi dinikmati betul terus. Ayo, kalau dinikmati jadi dosa besar. Karena nantang Allah. Nah itu dosa-dosa ini jangan diremehkan. Kita itu jangan merasa aman
Setiap kita melakukan dosa, makanya harus istilahnya itu ya kita beristighfar terus ya, beristighfar terus. Astagfirullah. Astagfirullah itu berarti kan menghapus dosa atau mentipek dosa gitu ya. Ditipek tapi sih no puri. Ya. Tapi kalau ada lagi yang hebat itu kata afwa ya. Kalau afwa itu dihapus intekno. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa Papuan. wa'fu anna. Ya, itu kalau itu semoga Allah itu bisa menghapus ya lintasan-lintasan noda-noda itu dihapus oleh Allah menjadi lintasan yang terang. Wah itu kalau sudah begitu bagus sekali. Nah, itu itulah yang terjadi di tubuh kita ya. Di tubuh kita. Itu belum lagi makanya sebenarnya tubuh kita ini sudah apa yang kita lakukan baik secara batin atau ucapan atau perbuatan tersimpan di Ekor. di tubuh kita ya, tersimpan di otak kita, tersimpan, kemudian nanti lewat tulang belakang itu disimpan di sel-sel sel-sel tulang Ekor. tulang belakang itu ya itu nanti itu akan dibuka oleh Allah catatan-catatannya itu. Semua pengalaman kita akan dibuka di sana. Nah, inilah yang saya maksud, dosa itu jangan diremehkan sekecil apapun, apalagi kalau melakukan dosa besar. Kalau orang sudah berbuat zina pada saat itu, mungkin pada berbuat waktu zina itu imannya udah tidak ada. Begitu juga pada waktu orang-orang korupsi melakukan korupsi, pada saat itu yang melakukan korupsi sebenarnya imannya sudah habis. Mencuri, korupsi itu kan mencuri ya, itu imannya sudah habis. Ya, apalagi tuh harus hati-hati. Makanya hidupnya tidak akan tenang. Karena apa? Karena otaknya gelap ya. Hatinya gelap, penuh lintasan-lintasan jahat yang ada di dalam otak dan hidupnya. Itulah mungkin penambahan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supri atas tambahannya dan tanggapannya kembali. Yaitu tadi yang sudah jelaskan bahwasanya yang dimana perkara nafsu, syahwat yang menyebabkan orang itu terjerumus pada dosa tentunya lihat dulu, karena frekuensi setiap orang kadang naik turun, itu yang menyebabkan potensinya lebih besar. Kalau berbuat baik ya berbuat baik, kalau dosa ya dosa. Nah, itu jangan diremehkan meskipun kecil ya, itu bahaya juga ya. Kayak apalagi sudah tahu kemudian hal itu dilaksanakan dengan terang-terangan, apalagi sampai kayak nantang yang membuat segala kehidupan ini kan kurang pantas juga ya. Itu yang memang benar-benar kita harus hindari dengan sebaik mungkin. Tentunya lewat reato atau latihan-latihan yang dimana jadikan hati ini nggak sampai terjerumus ke situ. Dan kita juga tahu bahwasanya dengan itu setiap orang itu memiliki potensi untuk menuju ke jalan kebaikan, ada yang memang menuju ke jalan kejahatan. Memang jika di Al-Waqi'ah itu kan dijelaskan bahwasanya ada orang tingkatan muqarrabun dan tingkatan yang golongan kanan dan golongan kiri. Jadi setiap orang itu berada di golongan kanan ya selama dia tetap konsisten berada di golongan kanan sampai akhir hayatnya. Ada juga yang di golongan kiri, selama dia konsisten di golongan kiri ya akan tetap berada di golongan kiri sampai akhir hayatnya. Di situ kan ada kata dhamma yang dimana menunjukkan majorvia, menunjukkan waktu yang ketika seseorang itu berada di golongan kanan, kalau dia tetap berada di golongan kanan tetap, tapi tidak menutup kemungkinan kalau dia merosot atau dia turun imannya ya akan terjerumus pada golongan kiri. Juga sebaliknya golongan kiri juga seperti itu. Yang ketika dijelaskan tadi kayak ceritanya Umar, tuh sudah tahu jelas semuanya bahwasanya seperti apa Umar itu, ya bisa jadi baik juga. Kemudian yang ketika orang yang jadi baik kemudian sampai merosot itu kan juga diceritakan bahwasanya ketika kurang lebih saya memahami ceritanya itu ada ulama besar yaitu kiai ya, itu apa
ketika dia terkenal di situ, kalangan situ terkenal jadi orang hebat dan sebagainya. Monggo Pak Sugeng atau Pak Hadi kalau sudah siap menanggapi, hidupkan aja mikrofonnya ya, sambil nunggu saya ya, biar nggak diam-diaman saya yang bicara. Ya, itu kan kemudian dimintai seseorang untuk nambani atau ngobati seorang putrinya. Putrinya itu karena sakit ya, kurang dalam artian jiwaan ya, kalau nggak salah itu kejiwaan. Dia itu memang putrinya sangat cantik dan sebagainya. Nah, ini dipasrahkan pada ulama itu ya, ustadz itu yang katanya ahli itu. Di situ dia karena terkenal baik, karena terkenal itu ya, kemudian dia mengiyakan diobati. Nah di situ sudah ada godaan iblis dan setan masuk. Nah, ini karena dia ini cantik banget dan sebagainya, tapi kan dalam artian jiwanya sudah nggak beres dan sebagainya. Kalau kamu pesudubui tahu zinanya itu dan sebagainya, nggak ada orang yang tahu. Tuh, sudah banyak dan sebagainya. Nah situ kemudian kan bimbang gitu ya. Nah ini sebelum ke situ kan memang perlunya ilmu pengetahuan untuk mendukung kalbu jadi raja itu sangat penting. Karena apa? Untuk memperkuat ketika ada kebimbangan saat digoda setan pada saat itu. Makanya ketika Nabi Yusuf digoda Zulaikha sampai seperti itu tuh nggak tumbang, karena benar-benar yang diajarkan dari apa yang ajaran Allah diajarkan oleh ayahnya Nabi Yakub itu benar-benar ditanamkan di hatinya dan jadikan raja di kalbunya. Nah di situ kan ada cerita orang itu kan bimbang karena memang mungkin tidak tahu ya apa kurangnya ilmunya atau memang kena kegoda. Nah itu kan dia langsung melakukan zina dan sebagainya. Awalnya tidak masalah itu. Awalnya satu. Kemudian karena sudah tahu enaknya, dua dilakukan terus. Nah anak itu karena disabilitas dan sebagainya tidak bisa mengungkapkan ke orang tuanya, ya jangan apa-apa aja karena sudah dicurigai kemudian orang itu anaknya itu dibunuhlah, dieksekusi dan sebagainya. Tanyakan anaknya nggak ada karena dianggap dimanipulasi, didustai orang tuanya, sehingga itu tadi orang itu tercap jadi orang pendusta dan pendosa dan lain sebagainya, banyak sekali. Jadi turunlah. Nah itu di mana kenapa bahwasanya orang yang baik sudah berada di golongan kanan itu masih punya kemungkinan merosot pada masuk golongan kiri kalau memang dia tidak bisa konsisten mengkonsistenkan dirinya untuk tetap berada di golongan kanan. Kalau golongan Allah muqarrabun itu tingkatan sudah beda. Kalau di nafsu mungkin mutmainah sudah kerodiyah, mardiyah itu kemungkinan tuh merosotnya itu tidak mungkin. Merosotnya itu nggak mungkin karena sudah mencapai nafsu seperti itu. Kalau masih golongan kanan, kalau masih mainnya di nafsu amarah, kadang-kadang lawama, kadang-kadang mulhama, kadang-kadang mutmainah, nggak barang mesti ya. Kalau kemungkinannya kalau nggak konsisten ya bisa merosot. Jadi nggak boleh merasa dirinya kalau masih hidup merasa dirinya mulia sekali dan merasa bahwasanya karena dirinya mempunyai keunggulan dari segi apa yang diunggulkan itu dia merasa mulia sehingga merasa dirinya tidak mungkin untuk merosot pada golongan kiri. Nah itu bahaya. Karena apa? Karena memungkinkan selama dirinya belum wafat atau dirinya belum ajal. Nah itu salah satu godaan setan di situ. Kalau sudah merasa mulia maka akan dipertanyakan, loh kok apalagi merasa bahwasanya dirinya lebih mulia daripada orang-orang mulia terdahulu kita. Oh itu kan kacau. Ya jangan gitulah ya, meskipun sudah lebih baik tapi kan jangan diomong-omongkan, didiamin saja kan lebih baik juga. Nah itu kan salah satu godaan setan di situ. Ini Pak Sugeng, Pak Hadi masih off saja, nggak ada. Nah ini Pak Sugeng, monggo Pak Sugeng. Ini temanya mengapa berbuat dosa. Nah ini monggo Pak Sugeng. Semuanya berat sih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi pas waktunya saya sudah siap-siap. Sengaja ada kawan dari Bali dan dari Malang tadi Google Meet sebentar ya. Bentar, ini saya terus masuk. Jadi
saya sudah mencoba untuk mempelajari tema yang disampaikan kepada saya. Jadi menurut saya, mengapa orang itu cenderung berbuat dosa? Itu pertanyaan yang mendasar. Jadi ini nggak tahu apakah memang dulu manusia yang selalu berbuat dosa ini diciptakan oleh Allah memang punya sifat yang demikian. Jadi artinya sifat yang mendasar itu adalah dia itu terlalu mencintai dirinya sendiri. Yaitu itu yang paling dasar. Sehingga hal-hal lain juga demikian rupa menjauhkan diri, apalagi yang paling berat adalah menjauhkan diri dari Allah. Sudah nggak percaya, dia selalu berbuat dosa terus karena itu tadi mencintai dirinya sendiri. Kemudian ini juga mengapa manusia terus berbuat dosa. Nah, ini juga sudah tahu kalau itu dosa, apalagi tadi disampaikan dosa kecil, kalau terus-menerus menjadi dosa besar, dia sudah tahu kalau dosa itu sudah tahu. Cuma masalahnya mengapa dia kok bisa terus-menerus, nah itu. Dan ini tidak lain adalah yang kaitannya tadi adalah sifatnya sudah begitu. Jadi sifatnya mulai kecil itu, katakan mulai itu menginjak dewasa itu sudah begitu. Ya, ini kalau saya permisi ya, ini mencontohkan ada punya teman ya notabene anaknya seorang polisi. Ya ini tidak apa-apa, ini orangnya sudah wafat, ini teman saya. Jadi seumuran di atas saya sedikit lah ya. Anaknya seorang polisi, nah dia itu mulai menginjak dewasa itu sudah istilahnya sifatnya kurang bagus, durhaka kepada orang tuanya. Ya, durhaka kepada orang tuanya. Kemudian di samping itu juga terus sudah kenal orang perempuan begitu ya, itu sudah lupa daratan, dia posisinya punya duit, katanya ya, itu akhirnya apa saja yang ada kesempatan dia ambil. Ini kebetulan yang diambil itu ya yang cukup berharga, ini punya kakak saya. Ya, ini saya cerita saja nggak apa-apa ya, supaya tahu. Jadi memang mulai dasar itu orangnya demikian, sampai sudah beberapa kali kawin, jadi udah punya istri berapa gitu ya. Nah, itu termasuk ini kejadiannya di tempat saya, di perut saya. Ya, saya kebetulan ngerjakan di daerah Berantas ini, belakangnya ITN itu. Saya itu mendatangkan kayu jati, kusen kayu jati itu kira 2 truk gitu, 2 truk ya, udah jadi. Sore datang, pagi itu hilang. Waktu siapa yang ngambil itu? Sebelumnya itu dia mondar-mandir di tempat proyek saya. Ya enggak tahunya ini saya tanyakan ke orang tua, enggak tahu ini istilahnya jalan apa namanya yang dianggap sirik atau apa kan, nggak posisi kan bingung. Nilainya besar waktu itu, kayu jati Bojonegoro itu nilainya besar, sehingga coba saya tanyakan di orang tua, ternyata memang namanya dia langsung ditunjuk namanya dia. Wah, ada memang beberapa hari riwa-riwi di tempat saya itu gitu. Akhirnya dicari sampai ke alamannya, tak cari di alamannya itu ternyata barangnya sudah mungkin sudah keluar, sudah dijual gitu ya. Ya sudah nggak ketemu. Nah itu terus menerus. Jadi terakhir dia sebelum wafat itu istrinya itu 10. Jadi nggak main-main itu, istrinya 10. Ya. Jadi, nah ini gambaran saya itu mengapa sampai orang itu berbuat demikian,
ya itu memang dari sononya sifatnya sudah begitu, mulai kecil itu sampai dewasa, sampai punya cucu dan sebagainya, anaknya banyak, orang tidak 10 ya. Jadi itulah memang kalau kita bertanya mengapa orang berbuat dosa, ya itu memang sifatnya mulai kecil atau mulai di dalam kandungan sudah diciptakan Allah, mungkin begitu. Ya memang sifatnya seperti itu. Kemudian bimbingan dari orang tua, ya ini kurang mumpuni, memang anaknya banyak waktu itu ya, anaknya banyak sehingga ya tidak semua begitu, enggak. Jadi ada, ya ini satu ini, yang nakal itu satu ini. Yang adiknya itu malah sebaya dengan saya. Bagus itu, teman saya Pak akrab itu. Ya adik-adiknya juga baik sama saya semua itu. Sampai sekarang pun ya baik. Cuma yang satu ini tadi yang saya ceritakan itu sudah meninggal dunia. Cuma di sini bukan masalah dia meninggal atau bagaimana, bukan itu, tapi dengan tema mengapa orang berbuat dosa, yaitu tadi saya kira memang dari sifatnya sudah begitu. Sementara tanggapan saya kira itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum ditanggapi kembali, monggo Pak Hadi tanggapi dulu, nanti sekalian langsung tanggapi Pak Sukri. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saya pahami penjelasan dari teman-teman semua mengapa berbuat dosa, mengapa manusia itu berbuat dosa. Kita kembali merujuk kepada Al-Quran. Ya. Dosa pertama yang dilakukan manusia itu adalah dicontohkan oleh Nabi Adam. Jadi kenapa manusia berbuat dosa? Karena ada contoh. Kalau nggak ada contoh, kita nggak akan bisa berbuat dosa. Itu yang pertama. Dan kenapa Nabi Adam berbuat dosa? Faktornya faktor intern dan faktor ekstern. Faktor ekstern adalah iblis. Nah, yang dipengaruhi oleh iblis. Kemudian faktor internnya karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Hawa di sini adalah istri yang mempengaruhi Adam sehingga Adam terlena. Ya, itu. Sekarang kita merujuk ke surat Al-A'raf ya. Kenapa iblis yang semula dia itu tunduk patuh kepada Allah bersama malaikat, kemudian melakukan perbuatan dosa? Ya. Ini karena ada ciptaan baru yaitu Adam sebagai manusia, dan Allah memerintahkan untuk bersujud kepada Adam. Malaikat dan iblis itu bersujud kepada Adam, diperintahkan. Nah, dari situlah mereka, iblis ini menolak, membangkang. Jadi faktor pertama kenapa iblis berbuat dosa, bentuknya apa? Dia membangkang perintah Allah. Itu dosa yang dilakukan oleh iblis. Kenapa dia berbuat membangkang? Karena dia merasa lebih hebat. Ya, lebih hebat. Dikatakan Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 12, qala mana'aka alla tasjuda id amartuka. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Qala ana khairun minhu. Iblis berkata, aku lebih baik daripada dia. Nah, jadi inilah ada ungkapan aku lebih baik daripada dia. Berarti ada sifat
merasa lebih baik. Kalau kita sekarang mengambil contoh, kita lebih baik dari orang lain, merasa lebih baik dari orang lain. Nah, itu muncul perasaan itu, pola itu ada, maka kita akan menunjukkan tindakan atau perbuatan berdosa. Kalau sudah muncul pola seperti itu, pola pikir saya lebih hebat dibanding orang lain, nah itu akan memunculkan sifat yang akan mengarah pada perbuatan dosa. Gitu. Nah inilah yang kemudian mengakibatkan iblis terusir ya dari tempat yang semula dia mulia menjadi tidak mulia. Gitu. Nah, kemudian dari situlah dia melakukan usaha untuk mempengaruhi Adam. Tuh. Jadi Adam semula dia patuh, tunduk kepada Allah, dan dia diperingatkan jangan mendekati suatu pohon ya. Suatu pohon yang dinamakan pohon yang tidak baik. Nah karena dipengaruhi iblis juga faktor intern ya, termasuk dari istrinya Hawa ya. Nabi Adam terperdaya. Habis itu faktor kedua adalah faktor nafsu ya. Nafsu yang dia mengikuti nafsunya karena ada juga iblis, jadi ada dua-duanya. Faktor asarnya adalah iblis yang mempengaruhi dan Adam tidak bisa menekan hawa nafsunya gitu. Akhirnya mereka berdua melakukan perbuatan dosa. Nah inilah dosa kedua orang inilah, Nabi Adam dan Hawa inilah yang akhirnya dijadikan contoh. Kita samping juga faktor iblis, setan sama pengaruh baik itu yang terlihat maupun yang tidak terlihat ya, juga karena hawa nafsu itu. Nah nanti akan berkembang itu dosa-dosa itu dari yang kecil semakin besar yang akhirnya menggiring kita ke arah kezaliman ya, itu. Jadi perbuat zalim itu awalnya dari yang kecil ya, itu. Yang disampaikan tadi banyak pemahaman tentang dosa itu dari otak kita, dari mana kita sudah diberikan Allah petunjuk yang salah dan yang benar itu, yang tentunya dikasih contoh kan yang salah itu seperti apa, yang benar seperti apa. Jadi kalau kita berbuat dosa itu segera bertobat, itu kuncinya di sana. Nabi Adam bertobat dengan sungguh-sungguh ya. Jadi kita tidak bisa lepas dari dosa. Sepanjang hidup kita, semua manusia itu pasti berdosa. Bahkan ada sebuah hadis mengatakan kalau kamu tidak berdosa, maka kamu akan hancurkan. Allah mengatakan begitu. Jadi mustahil manusia itu tidak berbuat dosa, pasti berbuat dosa. Nah, yang lebih baik yang Allah ampuni itu, yang senang itu Allah kalau orang berdosa tobat. Jadi tobat itu adalah kembali kepada jalan kebenaran. Artinya tidak melakukan dosa lagi. Tapi itu juga tidak tinggal diam, terus menerus berupaya agar kita itu terus berbuat dosa. Itu jangan sampai kita itu tobat. Itu. Jadi itu yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Kemudian kita bisa terhindar dari perbuatan dosa, dan kalau berbuat dosa kita segera bertobat. Ya, seperti doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna la nakunanna minal khasirin. Jadi pengakuan bahwa saya ini zalim, saya itu berdosa, ya Allah ampuni hamba dan berikan saya jalan kepada kebaikan. Tuh. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih berarti atas tanggapannya pada tema hari ini. Ini monggo Pak Sugri ditanggapi kembali yang tadi Pak Sugeng, apakah memang potensi berbuat dosa ya manusia, kemudian mengapa kok terus berbuat dosa ya, padahal ya sebenarnya tidak tahu itu dosa. Kemudian berarti seorang berbuat dosa itu karena ada contoh ya. Kalau nggak ada contoh ya mungkin
gimana sih sebenarnya dosa itu kan ya nggak tahu ya. Kata ada contoh ini monggo langsung tanggapi seperti yang setelah Pak Sugeng dan Pak Adi tadi sampaikan. Speakernya belum. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih tanggapannya dua teman kita ya. Yang pertama itu ada tingkatan taubat ya. Ini yang jarang orang ketahui ya. Satu yaitu taubat. Kalau taubat itu artinya karena kita memang berbuat dosa ya. Menyesal kalau kita berbuat dosa. Taubat itu artinya kembali gitu. Kalau kita berbuat salah maka kembali. Tapi ada lagi yang namanya inabah ya. Inabah itu sama artinya juga kembali. Kalau inabah itu kita kembali kepada Allah artinya tobat, tapi tobatnya itu bukan dari baik menuju ke lebih baik lagi gitu. Kalau tobat itu dari jahat menuju baik. Tapi kalau inabah dari baik menuju ke lebih baik lagi gitu. Ada lagi tingkatan yang lebih tinggi yaitu awaba. Ya. Sudah baik menuju yang lebih baik lagi pada tingkatan gitu ya. Itu yang tingkatan taubat ya. Jadi kalau orang awam seperti kita itu yang masih memerlukan taubat. Bahkan kadang-kadang kita itu tobatnya nggak beneran, nggak taubatan nasuha, tobat lombok istilahnya. Tapi bagi orang-orang tertentu yang sudah itu bukan itu ya, sudah inabah dan awabah. Jadi ya itu beda ya kalau yang mereka yang sudah itu yang Yang kedua, setiap detik kita itu bertarung ya antara kepentingan nafsu dan kepentingan hati, kepentingan kolbu, kepentingan jantung. Dan otak itu selalu memberi pertimbangan sesuai kebutuhan keduanya. Nah, pertarungan itu terjadi terus. Makanya kalau setelah Nabi Muhammad ini minta itu hadis atau bukan ya, tetapi atau dari Abu Bakar ini, bukan hadis Nabi tapi dari Abu Bakar. Kita udah pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar kan gitu ya. Itu setelah perang Uhud kalau nggak salah. Maka ditanyakan padahal perang Badar kalau nggak salah ya. Perang Badar itu dianggap perang kecil gitu, oleh para sahabat ya. Menuju perang besar. Ini ditanyakan apa perang besar itu? Perang melawan hawa nafsu. Karena perang melawan hawa nafsu itu tidak pernah habis-habisnya gitu. Ya, antara perang hawa nafsu. Makanya antara kepentingan hawa nafsu itu dibantu oleh rayuan setan untuk dari luar ya. Melalui jalur peredaran darah kita merayu hawa nafsu untuk menang dalam pertarungan dengan hati. Nah, sementara hati dibantu oleh petunjuk Allah dan malaikat. Begitu juga hawa nafsu dibantu oleh setan dan orang-orang jahat gitu ya. Perkumpulan orang-orang jahat. Dia pertarungan ini sedangkan otak kita itu hanya melegalisir aja itu. Kalau menang hawa nafsunya maka otak memberi pembenaran kejahatan itu. Umpamanya begini ya. Hawa nafsu kepingin melihat seorang wanita dosa kecil ya. Terus menang hawa nafsunya, kemudian kita melihat
perempuan itu cantiknya, kata akal, yo gak popo dosa kecil lah, jadi akal. Tapi kalau menang hatinya, maka menang jantungnya, keinginan jantungnya, kemudian dia tidak melihat wanita itu, ya itu sih benar begitu, melihat wanita itu maksiat, akalnya memberi pembenaran juga gitu. Makanya alangkah baiknya kalau akal itu diisi potensi-potensi Quran agar bisa membantu kolbunya gitu ya. Nggak diisi oleh pembenaran-pembenaran yang culas ya. Pola pikir culas kayak pola pikir setan ya, menipu dan sebagainya. Ya, itu ya. Nah itu, jadi pertarungan ini terus terjadi, makanya ya dosa itu kalau kemudian kita cepat-cepat bertobat, dosa itu banyak manfaatnya. Jadi dosa yang mendatangkan kita ingat kepada Allah itu bagus. Begitu. Tapi lihat kebaikan. Kalau kebaikan itu kita berbuat baik tapi melahirkan kesombongan, keangkuhan, nah itu malah melahirkan dosa gitu ya. Katakanlah kayak begini, orang sudah naik haji, kemudian dia merasa sudah dosanya bersih, sudah sombong naik haji, suami sempurna dan sebagainya. Nah itu kan melahirkan kesombongan, keangkuhan. Terus aku wis mari haji sampai enggak iso iku Islamku wis sempurna sampai enggak kaji. Nah, itu kan melahirkan kesombongan. Amal baik tapi melahirkan kesombongan itu justru jelek. Tapi amal jelek melahirkan kesadaran itu justru baik. Bisa meningkatkan kualitas iman. Nah ini yang harus kita sadari kadang-kadang. Jadi pertarungan ini akan terjadi terus-menerus. Apalagi kita orang-orang awam kayak begini nih. Istilahnya bukan orang yang khusus, bukan orang yang istimewa, bukan orang. Ini kita sering melakukan dosa kecil ya. Ya kita mungkin sudah terhindar dari dosa besar. Ya, tapi kita kadang-kadang masih melakukan dosa-dosa kecil. Ya. Jadi pertarungan terus-menerus. Orang yang selalu enak sudah merasa nikmat. Makanya saya katakan tadi itu orang yang menikmati melakukan dosa itu menjadi dosa besar dan dia akan terus-terus melakukan dosa. Seperti cerita tadi di Pak Sugeng itu. Karena anak itu sudah menikmati melakukan dosa gitu ya. Bukan menyesal tapi sudah menikmati. Itu masalahnya. Kalau orang masih tidak menikmati atau tidak merasa sombong, mau diberi nasihat, mungkin akan berhenti melakukan dosa. Tapi kalau sudah menikmati, sudah malah kadang-kadang justru pamer, bangga telah melakukan dosa, wah itu sudah, kalau orang sudah bangga melakukan dosa, itu mungkin dinasihati udah tidak bisa ya. Udah sulit, kecuali kalau dapat pencerahan dari Allah. Nah makanya jangan sampai kita itu merasa aman, merasa bangga, merasa berbuat dosa. Atau jangan sampai kebaikan kita melahirkan kesombongan. Kebaktian, ketakwaan kita melahirkan kesombongan dan sebagainya. Itu justru menjadi dosa. Ya. Nah ini yang kurang lebihnya saya tambahkan, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ada tanggapan kembali Pak Sugeng atau Pak Adi atas apa yang sudah dijelaskan Pak Sukri tadi? Ya, mungkin dari saya, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad itu bagus sekali. Memang kita harus demikian. Kalaupun kita melakukan dosa, itu harus segera bertobat. Ya, yang penting itu kemudian menyesali sepenuhnya perbuatan yang telah kita lakukan. Kemudian yang penting lagi adalah berjanji kepada diri kita sendiri tidak akan melakukan perbuatan seperti itu lagi. Ini yang penting.
Sehingga rambu-rambu itu harus kita ciptakan. Di samping tentunya kita selalu mengacu kepada Al-Quran dan hadis. Jadi supaya kita benar-benar apa yang kita tobatkan itu ada janji kemudian diperkuat dengan pembelajaran atau tidak hanya memahami tentang apa yang tertuang di dalam Al-Quran maupun hadis. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi saya jelaskan kembali yaitu bagaimana contoh ya orang yang menikmati berbuat dosa seperti yang diceritakan Pak Sugeng dan dijelaskan oleh Pak Supri tadi, yaitu jangan sampai ya berbuat dosa, jangan sampai nanti terlena sampai menikmati. Nah itu sampai lupa itu kan malah kacau. Jadi baliknya, masalah baliknya itu yang agak susah, itu baliknya kan bahaya juga. Kemudian tingkatan taubat itu ya ini yang menarik lagi. Saya baru tahu juga ya, inabah, taubatnya orang yang baik ke lebih baik, awabah yang lebih baik ke sangat yang baik. Itu memang luar biasa kalau memang sudah awabah, ini orang yang luar biasa mungkin ya. Jadi enggak dari buruk ke baik, dia sudah bersih ya. Dalam artian ya tetap ada beberapa dosa, tapi kan setidaknya dia tingkatan nafsunya itu sudah di atasnya nafsu mutmainnah ya. Kemudian dia melakukan inabah dari yang baik ke lebih baik. Kemudian yang tadi melihat wanita itu dosa ya, kalau memang yang main nafsunya. Kalau dalam artian bermuamalah dan interaksi ya enggak ya. Kalau nafsu wanita kemudian ke nafsun, yaitu yang berat dosa. Disclaimernya di situ ya, jangan sampai diartikan. Kalau masalahnya kalau melihat orang cantik saja kita anggap langsung dosa ya. Kayak saya kan kasihan karena saya bekerja di tempat orang-orang cantik, ini kan repot. Sama orang-orang yang setiap harinya ketemu orang cantik kan, kalau itu repot. Tapi kalau yang main nafsunya ya tentunya. Tapi kalau yang main cuman kita berinteraksi, muamalah dan sebagainya, ya saya kira enggak. Dan kalau kita enggak main nafsunya kayak kenafsun lihat orang cantik, ya enggak. Tentunya beda. Nah itu disclaimer-nya saja supaya nanti penonton-penontonnya enggak salah paham. Kalau lihat orang cantik itu dosa, ya enggak sampai ke situ. Kalau yang kenafsunya terlalu itu kemudian waduh cantiknya sampai dinikmati, wah itu nafsunya yang main, itu yang didosakan. Kalau yang cuman untuk muamalah, sekedar menatap untuk pentingan bekerja, pentingan muamalah, ya saya kira tidak sampai itu ya. Tergantung ya, Allah yang tahu juga niatnya setiap manusia ya. Jadi biar Allah yang nilai. Ini apakah sudah ada tambahan lagi? Kalau sudah cukup saya kiranya. Cukup, oke. Kalau sudah ditutup saja. Insya Allah akan ada pertemuan kembali, dan saya juga minta maaf sekali karena sudah 2 minggu saya belum upload ini. Tapi saya tetap simpan dan akan saya upload, dan saya akan kerjakan lagi karena ya ada permasalahan di kampus sama ya permasalahan internal di diri saya sendiri sebenarnya. Itu karena kemudian jadi senggang, jadi 2 minggu saya minta maaf sekali. Sebenarnya tetap saya simpan videonya, tetap saya akan edit juga supaya bisa ditonton lagi dan bisa insya Allah bermanfaat bagi banyak orang. Oke, sekian untuk kajian ini. Seperti biasa kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga kajian ini bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua, dan tentunya jadikan kita semoga diridhoi sama Allah, dan semoga para saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang sedang dalam kesusahan, sedang dalam keadaan diuji sama Allah, mereka ditambahkan dan istiqomah untuk menjalankan semua itu sehingga sampai lolos dan dianugerahi sama Allah dan diridhoi sama Allah, jadi orang yang lebih baik dan termasuk golongan orang-orang istiqomah dan berakhir husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Semoga bisa hadir lagi ke minggu depan yang insyaallah akan datang menyusul temanya. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan saya mengucapkan undur diri. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.